Saya Andi Susanto SPD dari SMP Negeri 1 Karangbinangun bersama saya Rizky Vera Fernanda, guru SMA Negeri 1 Karangbinangun, dan saya Maulidah Hasanah, guru SMA Negeri 1 Karangbinangun. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi kucing dan supervisi. Demikian dari kami, selamat menyaksikan. Iya, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Pak Andi bagaimana? Alhamdulillah. Iya, Ibu. Hari ini kita akan berbincang sebentar ya terkait nanti Bu Maulidah yang akan melakukan kegiatan coaching ya dengan rekan sejawat. Oke, nanti saat coaching antara coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Ya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan? Dan juga Ibu jangan lupa ya untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, siapa? Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan keterampilan present atau kehadiran penuh saat kegiatan coaching nanti. Kemudian saya juga ingin mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 potensi. Ya, 3 potensi itu ya Bu. Di antara ketiganya, mana yang ingin Ibu kembangkan atau fokuskan pada observasi? Di kegiatan observasi kali ini saya ingin mengembangkan kemampuan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke. Nah, kira-kira Ibu, indikator ketercapaian itu apa ya? Nanti saya ingin kunci saya mampu mengambil solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian mampu mengembangkan potensi yang dia miliki. Oke. Jadi Ibu ingin coach dapat menentukan solusinya ya sendiri ya. Baik, Ibu berterima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan rekan sejawat. Semoga sukses dan lancar. Nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol kembali ya. Ya, siap Pak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Andi. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Vera? Waalaikumsalam Bu Maulidah. Alhamdulillah saya baik. Bu Maulidah sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Sibuk apa nih Bu Vera sekarang? Wah, jangan ditanya Bu, sibuk sekali saya ini. Tugas saya banyak banget. Oke, boleh ya kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu Vera. Saya ingin ngobrol dengan Bu Vera. Saya kesini ini mau ngobrol juga sama Bu Maulidah gitu. Apa Bu Maulidah ada waktu ini? Insya Allah ada 10-15 menit ada lah untuk Bu Vera hari ini. Oke. Apa nih yang perlu kita obrolkan? Jadi gini Bu, saya itu merasa terbebani dengan tugas-tugas saya hari ini. Oke. Jadi Bu Vera merasa terbebani ya. Iya. Nah, sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh nih terkait permasalahan yang Bu Vera hadapi,
saya ingin tanya, nanti diskusi kita ini, ngobrol kita ini nanti muaranya kemana? Atau tujuannya nanti seperti apa? Ya tentunya setelah saya curhat nanti ya dengan Bu Molida, saya ingin bisa menemukan solusi gimana sih saya ini bisa menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik, dengan tepat waktu, seperti itu. Oke, bisa Bu Vera ceritakan saat ini apa sih yang Bu Vera alami, masalah terberat apa ini yang kira-kira Bu Vera hadapi untuk sekarang? Jadi gini Bu, saya ini akhir-akhir ini itu masuk ke dalam kepanitiaan di sekolah itu banyak sekali Bu. Belum lagi, ini kan anak sedang ujian ya. Setelah ini kita pasti koreksi, kemudian mengolah nilai dan seterusnya. Dan saya ini Bu sedang menjalankan kuliah PPG dalam Jakarta, makanya bingung banget saya itu Bu. Wah, luar biasa, sibuk sekali ya Bu. Ya, Saat Bu Vera merasa sibuk nih, mungkin merasa ini mana dulu yang harus saya kerjakan gitu ya. Apa sih yang Bu Vera lakukan? kadang itu saya kalau sampai kecapean gitu ya Bu, itu saya tuh diam aja gitu Bu, diam dulu gitu akhirnya, karena ya udah stres mungkin ya. Bingung gitu Bu ya. Ya. Nah, dari diamnya Bu Vera ini, apa Bu Vera merasa nyaman atau bagaimana? Ya mungkin sejenak ya Bu, tapi setelah itu ya tidak membantu, kan kita belum mengerjakan tugas, cuma diem aja. Jadi tidak merasa terbantu ya, malah mungkin tugasnya kok semakin numpuk Numpuk. gitu ya. Betul. Nah, tadi kan Bu Vera bilang tidak terbantu ya dengan diamnya. Terus Bu Vera bisa terbantu dalam keadaan seperti apa? Mungkin kalau saya itu paham dengan tugas-tugas saya, ya bisa mengatur waktu dengan baik, itu mungkin bisa lebih cepat gitu ya Bu ya mengerjakannya. Terus saya tahu prioritasnya, itu mungkin saya bisa mengatur waktu dengan baik. Oke, jadi sudah mulai terurai ini. Jadi fokusnya nanti mengatur waktu, mungkin barangkali buat jadwal kegiatan gitu ya Bu Vera. Nah, sudah muncul beberapa alternatif yang segera mau dilakukan Bu Vera. Dari alternatif yang Vera sampaikan tadi apa? Mungkin saya akan membuat jadwal kegiatan ya, ini mana yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu gitu. Kemudian terkait kepanitiaan tadi mungkin saya perlu berkolaborasi dengan teman-teman ya Bu, biar nggak merasa terbebani sendiri gitu ya. Biar tidak merasa kerja sendiri gitu ya. Betul. Oke, luar biasa. Bu Vera sudah ketemu nih alternatif cara bagaimana caranya bisa keluar dari permasalahan yang Bu Vera hadapi. Bu Vera, untuk pertemuan kali ini bisa ya dicukupkan? Iya Bu, nggak apa-apa. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya, saya ingin ketemu lagi sama Bu Vera minggu depan. Kita ngobrol lagi. Iya, Hasil dari rencana Bu Vera untuk 1 minggu ke depan itu apakah sudah terlaksana dengan baik gitu ya? Iya. Saya juga sudah tidak sabar untuk menceritakan hasilnya nanti dengan Bu Molida. Baik, terima kasih sudah ngajak saya ngobrol. Saya yang makasih Bu sudah dibantu untuk menyelesaikan masalah saya. Sama-sama. Iya. Mari ya Bu. Mari. Selamat ya Bu, sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar. Terima kasih Mari. Bagaimana tadi Bu Molida, proses coaching sudah berjalan dengan lancar kan? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, tadi setelah melakukan observasi terkait praktik coaching bersama coaching Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apakah praktek coaching telah sesuai dengan indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Alhamdulillah, tadi selama proses coaching sudah tercapai indikator yang saya inginkan. Coaching sudah mampu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga sudah menerapkan alur tirta dalam kegiatan coaching tadi. Oke, baik. Melalui pengamatan saya yang sudah saya tuangkan di sini, Ibu, Ibu sudah mempraktekkan alur tirta ini dengan baik. Nah, ada beberapa tambahan Ibu, catatan dari saya ya, yaitu tadi Ibu sudah memposisikan pada posisi
present, ya, di mana sudah menunjukkan kehadiran penuh dalam kegiatan serta fokus dengan lawan coach tadi, dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian coach mau bisa menentukan solusi atas permasalahannya yang dihadapi. Nah, selanjutnya satu lagi ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih mampu untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain sehingga bisa mengarahkan kunci saya yang lain nanti agar dapat menentukan solusi dari permasalahannya dan mampu mengembangkan potensi yang dia miliki. Kemudian saya juga ingin lebih mendalami lagi Pak, alur cerita itu seperti apa sehingga nanti proses coaching saya selanjutnya. Iya, luar biasa. Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam melakukan coaching lain hari. Mungkin ada coaching-coaching berikutnya. Semoga diberi kelancaran dan kesuksesan. Terima kasih Pak Andi. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin kita cukupkan hari ini ya Bu Ya, untuk siap. pertemuan kita, dan terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Vera. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Andi, ini nanti kan Pak Andi akan melakukan coaching ya. Sebelumnya hari ini kita akan berbincang sebentar ya Pak. Nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa sih proses coaching yang dilakukan oleh Pak Andi? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian apakah Pak Andi sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Kemudian saya juga akan mendengarkan respon dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Nah, sebelum proses coaching ini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang perlu saya tanyakan. Iya Ibu, silakan. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan menjadi present, mendengar yang baik, aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 potensi ya. Kira-kira dari 3 potensi itu mana yang ingin Bapak kembangkan atau fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap untuk memperhatikan cara saya mendengar aktif itu present dan mengajukan pertanyaan yang bermakna itu. Oke. Nah, kira-kira indikator tercapaiannya itu apa Pak? Coach menemukan sendiri solusi atau permasalahan yang mampu menentukan langkah dalam penyelesaian permasalahannya. Oke, baik. Jadi Pak Andi ingin agar Puci bisa menyelesaikan masalah atas permasalahannya sendiri ya Pak ya. Oke, Iya, Ibu. Terima kasih atas jawaban dari Pak Andi. Silakan Bapak melakukan proses coaching hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi ya setelah proses coaching ya Pak ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Maulida. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi. Maaf Ya. Pak Andi, bisa mengganggu waktunya sebentar? Bisa, silakan Ibu. Jadi begini Pak, saya itu merasa kesulitan. Saya ingin mengembangkan kompetensi saya dengan menggunakan aplikasi sehingga bisa saya gunakan untuk proses belajar mengajar. Tapi saya merasa kesulitan Pak. Wah, bagus sekali itu Ibu. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menggunakan aplikasi tersebut untuk kegiatan proses belajar mengajar di kelas sehingga anak-anak merasa senang karena praktik langsung dengan teknologi tersebut. Oh, gitu ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang sudah Ibu Maulida lakukan?
Selama ini saya itu sudah pernah mencoba mengikuti beberapa pelatihan Pak, baik online ya, melalui internet maupun melalui kegiatan-kegiatan yang ada di MPMT. Tapi kok masih merasa belum bisa gitu loh Pak. Iya. Gitu ya Ibu ya. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya kesulitan menggunakan aplikasi tersebut Pak. Jadi ketika saya pakai di kelas, saya masih belum bisa, sehingga kelas itu tidak bisa jadi kondusif karena saya masih mengingat-ingat bagaimana ya cara menggunakannya. Gitu. Oh gitu, oke. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi bagaimana cara saya untuk bisa menggunakan aplikasi dengan mudah, bisa gampang saya pahami dan saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Barangkali Pak Andi tahu metode apa yang bisa saya gunakan untuk mempermudah saya menggunakan beberapa aplikasi tersebut, Pak. Oke, baiklah. Mari kita bahas strategi untuk bisa dengan mudah menggunakan beberapa aplikasi yang bisa digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. Pertama-tama gini Bu, kita perlu memahami apa program aplikasi yang umum atau biasa digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut. Apakah aplikasi tersebut bisa digunakan secara gratis atau berbayar? Apakah aplikasi tersebut bisa digunakan di semua perangkat komputer, laptop maupun handphone? Saya pikir aplikasi tersebut tidak gratis Pak, karena beberapa itu dicoba di handphonenya anak-anak itu tidak bisa. Jadi mereka semua kebingungan sehingga suasana kelas juga nggak kondusif gitu Pak. Terus mereka juga bingung ini mau melakukan apa karena nggak bisa tadi pakai aplikasinya. Oke, jadi saya rasa Ibu sudah menemukan solusi juga ya. Nah, jika demikian Ibu, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu. Apabila menggunakan program bisa dilihat apakah program itu gratis atau berbayar. Jika gratis, maka kita bisa dengan mudah menggunakannya dengan leluasa. Nah, kita juga bisa menggunakan beberapa aplikasi yang bisa kita ambil dari memanfaatkan akun belajar kita yang dikasih Kemendikbud itu, yaitu akun belajar ID. Banyak sekali loh Bu aplikasi-aplikasi di situ, dan itu dijamin gratis tanpa bayar sepeser pun. Jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut. Wah, saya belum pernah sih Pak melihat aplikasi-aplikasi yang ada di belajar.id itu. Mungkin nanti coba saya akan buka akun saya dan memanfaatkan beberapa aplikasi yang ada di sana. Iya, bagus sekali Bu. Jadi selain itu juga Ibu, kita juga bisa menggunakan aplikasi lain, bisa di-search di Google. Tetapi perlu diingat bahwa kata kunci yang pencarian adalah free atau gratis ya Ibu. Sedikit informasi ya, program aplikasi itu ada yang namanya shareware, ada yang namanya freeware. Nah, kalau yang shareware biasanya pihak penyedia memberikan untuk hanya uji coba. Tetapi kalau yang jenisnya freeware, maka kita bisa leluasa tadi menggunakannya, bebas gratis gitu Ibu. Oh iya Pak. Nah ini juga baru tahu saya Pak. Jadi nanti saya akan melihat terlebih dahulu sebelum mendownload apakah aplikasi ini bisa di-download secara gratis atau hanya mungkin sementara gitu tadi Pak ya. Iya. Free atau shareware tadi Pak ya. Freeware ya. Iya. Oke. Iya Ibu. Bagaimana Bu Maulida? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan selanjutnya? Ya Pak Andi, saya sudah mulai punya gambaran nih apa yang harus saya lakukan untuk memanfaatkan aplikasi teknologi yang tidak langsung diinstal begitu saja, tapi juga harus diperhatikan laptopnya, kemudian internetnya barangkali atau aplikasi itu sendiri apakah gratis bisa langsung digunakan atau berbayar gitu Pak. Iya, baiklah. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini Bu. Silakan Ibu implementasikan langkah-langkah tersebut untuk menentukan
mereka agar tercapai tujuan yang diharapkan. Jadi biar anak-anak bisa menggunakannya, dan nanti Ibu untuk berikutnya saya tunggu hasilnya dari apa yang sudah Ibu lakukan ya. Siap Pak Andi. Terima kasih banyak sudah membantu Pak Andi, sudah memberikan inspirasi apa saja yang harus saya lakukan untuk menambah model belajar saya di kelas. Sama-sama Bu Maulida. Terima kasih Pak Andi, saya undur diri dulu. Siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oleh guru. Selamat ya Pak Andi, tadi sudah selesai melakukan praktik kucing dengan baik. Ya Bu Vera, baru saja saya melakukan kucing. Iya. Gimana nih Pak tadi proses kucingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Setelah saya melakukan observasi tadi ya Pak, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya berikan kepada Pak Andi. Yang pertama, apakah praktek kucing telah sesuai dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Iya Ibu, selama kucing tadi saya menerapkan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Berdasarkan pengamatan observasi saya tadi juga, Bapak memang sudah melakukan alur tirta dengan baik, tapi ada beberapa tambahan ya Pak dari saya. Bapak juga sudah memposisikan pada posisi presence, di mana sudah menunjukkan kehadiran penuh dalam kegiatan, fokus, kemudian mampu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga kucing juga bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Satu pertanyaan lagi ya Pak Andi. Iya, silakan Bu. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan kegiatan kucing hari ini? Saya ingin mengembangkan kemampuan berkomunikasi sehingga mampu membantu mengarahkan kucing agar menemukan potensi yang dimiliki dan mampu mengambil solusi terbaik. Saya juga ingin lebih baik dalam menerapkan alur tirta ini. Luar biasa Pak Andi, semoga pada kegiatan kucing berikutnya bisa lebih baik lagi ya Pak Andi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Alhamdulillah. Bu Vera, siang ini saya akan melakukan pengamatan terkait dengan kegiatan kucing yang akan Bu Vera lakukan dengan rekan sejawat nanti. Nanti saya akan melakukan beberapa pengamatan, kemudian saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Iya Bu, siap Bu. Oke. Jadi rubrik penilaian percakapan kucing nanti yaitu saya akan mengamati dan menilai apakah proses kucing yang akan Bu Vera lakukan dengan rekan sejawat sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian cara Ibu menggali pertanyaan kepada kucing, respon kucing bagaimana, dan tentunya penggunaan prinsip kucing yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya berikan kepada Bu Vera. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan kucing nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan saya presence, kemudian juga kemampuan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik, kompetensi. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Vera diobservasi nanti? Saya ingin yang di spesifik untuk diobservasi yang mendengarkan aktif dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Selanjutnya Bu, apa indikator
dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan nanti? Tentunya saya ingin agar kunci saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Veras atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya tadi. Semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar, gitu ya, sukses. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Monida. Sama-sama. Selamat siang Pak Andi. Oh, siang Bu Vera, ya. Kenapa nih kelihatannya kok gelisah ini? Oh, sebenarnya nggak apa-apa Ibu. Saya butuh teman cerita mengenai masalah murid dan pelajaran di kelas saya, Bu. Oke, Pak Andi bisa cerita dengan saya nanti ya. Semoga bisa saling mencerahkan nantinya, Pak. Nah, dari pembicaraan kita nanti, kira-kira apa sih yang ingin Pak Andi dapatkan? Oh begitu, saya ingin mendapat ide segar Ibu untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pelajaran saya setelah pergantian jam Ibu. Oh, jadi Pak Andi ingin menciptakan suasana yang kondusif setelah pergantian jam seperti itu ya Pak ya. Sebelumnya situasinya seperti apa nih Pak? Bisa diceritakan? Oh begini Bu, setelah pergantian jam pelajaran biasanya olahraga Ibu. Nah, murid-murid tidak langsung ke kelas. Jadi mereka malah pergi ke kantin dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pelajaran saya Ibu. Begitu ya Pak. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi hal itu ya Pak ya? Kenapa mereka itu seperti itu? Gitu? Mungkin mereka kelelahan ya Bu ya. Jadi mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Gitu. Lalu situasi yang sebenarnya diinginkan oleh Pak Andi itu seperti apa Pak? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran dan merasa senang dalam pelajaran saya. Oh gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak apa sih yang bisa membuat hal itu terwujud gitu Pak? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya Bu ya. Selain itu saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Selama ini nih Pak, kira-kira dari skala 1 sampai 10 Pak Andi berada di posisi mana? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6 Ibu. Oke, apakah saat ini menurut Pak Andi sudah ada kekuatan yang dimiliki oleh Pak Andi untuk mengatasi masalah tersebut atau mencapai tujuan yang Pak Andi inginkan? Mungkin saya perlu meluangkan waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam modul ajar saya nanti Bu Vera ya. Oke. Apakah ada hambatan atau gangguan Pak yang mungkin menghalangi Bapak untuk bisa meraih tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya ya Bu Vera. Betul sekali itu Pak. Apakah selama ini ada hambatan Pak atau gangguan sehingga Pak Andi belum bisa melaksanakan itu? Iya Ibu, mungkin saya perlu meluangkan waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan modul ajar saya nanti ya Bu Vera ya. Itu ya Pak ya. Menurut Pak Andi apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir dari hambatan tersebut? Iya Ibu, saya akan secepatnya membuat modul ajar tersebut Bu dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Gitu ya Ibu ya. Jadi rencana kedepannya Pak Andi ini nanti adalah apa Pak? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas. Yang pertama tentunya Bu ya, terutama praktik
melatih kesadaran penuh, mindfulness, untuk mengembalikan fokus mereka setelah pelajaran olahraga tersebut, Ibu. Lalu kira-kira akan memakai strategi apa nih Pak Andi? Saya akan menerapkan teknik stop, Ibu. Wah, bagus sekali. Apakah kira-kira kriteria keberhasilan dari rencana Bapak tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi lebih fokus, belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Itu ya Pak ya. Jadi apa yang akan Bapak lakukan setelah ini dengan alternatif solusi yang sudah Pak Andi temukan tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu Vera. Baik. Sekarang targetnya nih Pak, kira-kira kapan atau berapa lama Pak Andi akan melakukan ini, rencana itu? Iya, kalau sesuai target, Bu ya, saya berharap lebih cepat lebih baik, jadi 1 minggu, Ibu. Oke, baik. Berarti nanti setelah 1 minggu kita bisa berjumpa lagi ya Pak Andi ya? Iya, Ibu, janjian lagi ya, Bu. Iya, Minggu boleh. depan nanti saya akan ceritakan update-nya. Oke, menurut Pak Andi, kira-kira siapa yang bisa diajak untuk mendukung rencana aksi dari Pak Andi tersebut? Iya, saya akan berkolaborasi, Bu, dengan rekan sejawat. Ada, Bu. Oke, luar biasa sekali rencana dari Pak Andi. Kemudian juga Pak Andi akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat ya Pak Andi ya. Iya, betul, Pertanyaan terakhir nih, Iya. apa yang bisa disimpulkan dari perbincangan kita hari ini Pak Andi? Iya, setelah saya ngobrol dengan Bu Vera, alhamdulillah saya akan sedikit ada pencerahan, Ibu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus tadi, Ibu, dengan model teknik stop, Ibu. Iya. Itu tadi sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat atau bahkan ice breaking, Ibu. Oke, bagus sekali rencana Pak Andi. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Iya, Bu Vera, terima kasih banyak, Bu Vera, untuk pertemuan hari ini, solusinya hari ini, dan masukannya hari ini. Sama-sama Pak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ya Bu Vera, sudah sukses melakukan kegiatan coaching siang ini. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Lida. Sama-sama. Bu, sebelum kita tutup, saya mau memberikan pertanyaan nih Bu. Iya, silakan. Apa saja yang sudah dilakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapainya pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu ya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab seperti itu. Sehingga dengan alur tersebut saya bisa mengarahkan coach saya untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik. Berdasarkan catatan saya, hasil observasi tadi ya Bu, Bu Vera sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Jadi prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Vera juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kunci yang bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menentukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah lagi tadi pengamatan saya juga Bu Vera sudah menerapkan prinsip coaching yang ada gitu ya. Jadi membangun kemitraan, proses aktif dan mengutamakan pengembangan potensi gitu Bu. Oke, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Vera kembangkan berdasarkan hasil melakukan kegiatan coaching hari ini? Mungkin saya ingin mengembangkan kepribadian saya Bu, sehingga bisa membuat kunci saya itu merasa nyaman dengan saya. Selain itu juga saya mungkin akan berlatih membuat atau memberikan pertanyaan yang lebih berbobot sehingga bisa mengarahkan kunci untuk menemukan solusi yang terbaik untuk dirinya. Oke, bagus sekali Bu Vera. Semoga kedepannya akan dipermudah dalam kegiatan coaching selanjutnya. Semoga juga nanti
semakin lebih baik gitu ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Maulida ya. Sama-sama. Terima kasih Bu Vera. Sekian video dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua, dan semoga bisa bermanfaat juga bagi perkembangan dunia pendidikan yang ada. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.